Pagi ini Bram berangkat kerja dengan perasaan yang campur aduk. Sudah kesekian kalinya dalam bulan ini ia harus berdebat terlebih dahulu dengan Letia sebelum berangkat ke kantor. Letia sering mengeluh kesepian, tidak mau ditinggal, bosan, jenuh di rumah, merasa tidak berguna, dan lain sebagainya. Tiap kali melihat Bram bersiap-siap kerja, hingga ujung-ujungnya terjadi percekcokan ringan. Bram sudah mencoba bersabar dan memberikan pengertian terhadap Letia, tapi terkadang ia mencapai batasnya. Semenjak Letia berhenti bekerja, Bram menyadari banyak perubahan pada istrinya. Letia jadi semakin sering melamun, lebih pemarah, lebih manja seperti anak kecil, lebih cerewet, dan ditambah macam-macam kelakuannya yang kadang membuat Bram gerah. Seharusnya Bram bisa lebih mengendalikan emosinya dan memberikan sedikit ruang bagi Letia untuk beradaptasi lebih lama lagi. Namun, ia terlanjur melontarkan kalimat yang tidak semestinya ia keluarkan di depan Letia, hingga wajah Letia merah padam dibuatnya. Sambil menyetir dengan perasaan yang tidak menentu, ia melirik jam di dashboard mobil berulang kali sampai akhirnya ponselnya berdering. "Ya Mira," saut Bram sembari mengaktifkan handsfree-nya. "Pagi Bram, sudah sampai mana?" "Bentar lagi sudah mulai evaluasinya loh Bram," sapa Mira kalem. "Bentar Mir, tadi aku ngantri di pom bensin lama banget. Makanya jangan jauh-jauh rumahnya. Kenapa sih nggak menetap di Jakarta aja?" "Demi kesehatan Liti ya Mir, 10 menit lagi aku sampai. Tidak akan terlambat," jawab Bram singkat dan langsung memutuskan sambungan telepon. Bram mempercepat laju mobilnya dan menghalau pikiran-pikiran buruk yang berkecamuk di kepalanya. Mira sekretarisnya yang cerewet, lebih membuatnya pusing dibandingkan Letia istrinya sendiri. Entah mengapa, terkadang Bram merasa risih dengan perlakuan dan perhatian Mira yang menurutnya terkadang berlebihan. Hal ini pun juga menjadi masalah kecil untuk kehidupan rumah tangganya. Pernah sewaktu Bram menghadiri gala dinner perusahaannya bersama Letia, Mira menyambut kedatangan mereka dengan baik. Namun, tak lama setelah Mira berlalu pergi untuk menyambut tamu yang lain, Letia berkomentar tentang sekretarisnya itu. Menurut pengamatannya, Mira adalah wanita yang licik dan gatal. Letia memang peka, tapi Bram berkali-kali menampik kekhawatiran Letia yang menurutnya berlebihan. Bram selalu bilang Letia terlalu berlebihan dan cemburuan. Tapi belakangan Bram menyadari bahwa apa yang dikatakan Letia kadang ada benarnya. Bram menyesalinya, tapi sudah terlambat untuk meminta maaf atas kata-kata yang sudah lama berlalu. Ibunya selalu tertawa dan menasihati Bram bahwa seperti itulah intuisi seorang wanita. Itulah mengapa wanita dianugerahi perasaan yang kadang bagi kebanyakan pria dianggap tidak logis dan baperan. Bram memarkirkan mobilnya. Kurang dari 5 menit lagi rapat evaluasi proyeknya akan dimulai. Ia melirik ke parkiran dan mencari mobil kliennya. Kemudian menghela napas lega karena mobil yang dicarinya belum terlihat di parkiran. Ia membuka pintu dan berjalan cepat masuk ke kantornya. Lift sedikit lenggang karena waktu hampir menunjukkan pukul 9. Rata-rata karyawan kantornya datang pukul setengah 9. Sebenarnya pun tak masalah bagi Bram jika ia tidak hadir. Namun selain menjaga kredibilitas dan nama baik ayahnya yang dulu merupakan pemimpin perusahaan ini, kepuasan klien juga menjadi alasan utama bagi Bram untuk hadir di rapat evaluasi terakhir ini. Mengembangkan bisnis desain interior seperti yang telah dilakukan ayahnya selama ini bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, Bram tidak akan menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun demi keberlangsungan bisnis ini. Menurut Bram, menjalin hubungan baik dengan konsumen adalah salah satu faktor penentu dalam bisnis penawaran jasa. Bram tiba di depan pintu dan melihat Mira langsung berdiri menghampirinya. "Pagi Pak, maaf saya permisi betulin dasi Bapak ya, belum rapi Pak," sapanya kalem dengan lirikan mata yang penuh. "Pagi, maaf biar saya betulkan sendiri." "Ibu apa kabar Bram?" tanya Om Roy dengan muka usil. "Letia sehat Om, seperti biasa. Syukurlah betah di Bogor." "Betah Om, gimana?" jawab Bram yang kini justru memusatkan perhatian penuh kepada Om Roy karena ia merasa Om Roy ingin membuka percakapan lain melalui basa-basinya. "Bram,
Om ini kan sudah lama bekerja bareng papa kamu. Bukan maksud apa-apa. Jika ada suatu hal yang mengganggu pikiranmu, berbagilah. Mungkin Om bisa bantu. Kepala saya pusing, Om, saut Bram singkat. Namun tidak ia lanjutkan karena Mira duduk dan merapatkan kursi tepat di sebelahnya begitu kliennya memasuki ruangan rapat. Oke, mungkin kita bahas nanti jika satpam kamu sudah pergi, bisik Om Roy di telinga Bram sambil melirik Mira. Di sini Bram menahan tawa. Memang beberapa orang di kantor menyadari obsesi Mira terhadap Bram. Bram menggeser sedikit kursinya dan memulai rapat dengan tegas tanpa menghiraukan pandangan protes dari Mira yang merasa dijauhi olehnya. Jadi, apa masalahnya Bram? Tanya Om Roy sambil menyendok es buah lalu melahapnya. Nggak ada sih Om. Kalau nggak ada apa-apa, nggak mungkin dasimu masih berantakan. Desaknya Letia kan istri yang perfeksionis. Oh, Om ini cenayang ya. Om itu lebih duluan nikahnya dari kamu. Om dulu juga sering begitu, bahagiakan istrimu, maka kamu akan bahagia. Jika tidak, ya itu. Contohnya dasi jadi nggak rapi. Biasa Om, Letia semenjak pindah memang kesehatannya membaik, tapi jadi semakin rewel seperti anak-anak. Kadang kita cekcok karena masalah nggak penting. Ya kamu yang sabar, baru juga sebulan. Bayangkan bagaimana dulu kamu minta dia untuk keluar dari pekerjaan yang karirnya sudah bertahun-tahun ia bangun secara mandiri. Itu bukanlah hal yang mudah Bram. Cobalah cari cara lain. Iya Om, mungkin caraku memaksa Letia terlalu ekstrim. Ya kadang yang terbaik menurut kita memang belum tentu baik buat orang lain. Om lihat kamu juga sudah berusaha dengan baik. Pernah kepikiran untuk memelihara hewan di rumah? Ah iya, Letia suka binatang Om. Tapi karena asmanya sering kambuh, dia dilarang memelihara hewan. Nah, gak ada salahnya kamu mencari anjing atau kucing yang bulunya pendek. Sebisa mungkin hindarkan dari kasur atau tempat-tempat yang sering dipakai istrimu tidur atau berkegiatan. Selalu ada jalan Bram. Bram mengambil ponselnya. Ia memencet nomor Mira. Kemudian terdengar suara di seberang sana. Siang Bram, ada yang bisa kubantu? Saut Mira. Kamu ini yang konsisten dong kalau sebut nama saya yang benar, protesnya. Oh iya Pak, maaf. Ada yang bisa saya bantu Pak Bram? Good, tolong carikan saya anak anjing usia 9 sampai 12 bulan. Kirim foto-fotonya ke messenger saya ya, termasuk dengan alamat tokonya. Saya tunggu 30 menit dari sekarang. Terpaksa ia mengambil tindakan tegas untuk menghadapi Mira karena ia sudah gerah dengan kelakuannya. Lebih tepatnya, ia tidak ingin menambah masalah keluarganya dengan membebani pikiran Letia dengan pikiran-pikiran yang tidak penting tentang Mira nantinya. Kamu bisa tegas juga kira Bram, celetuk Om Roy terpingkal-pingkal. Hah? Cuma Tuan dan Om yang tahu betapa menyebalkannya Mira. Saya ingin ganti sekretaris, tapi teringat pesan Papa. Dari awal Papa sudah berjanji sama orang tua Mira untuk membantu anaknya itu. Ya sudah, kamu hanya perlu menegaskan ke Mira seperti tadi. Kadang sifat baik pria juga mudah disalahartikan dan dimanfaatkan wanita. Saut Om Roy sambil melirik arlojinya. Tidak sampai 30 menit, Mira sudah mengirimkan foto-foto dan toko hewan lewat pesan di ponselnya. Dibantu oleh Om Roy, Bram memutuskan untuk membeli anjing jenis Beagle. Selain lucu, menurut Bram karakteristik anjing itu mirip seperti Letia. Istrinya pasti suka. Om, saya pamit dulu ya. Oh, Bram, satu lagi. Sepertinya Om mau ambil cuti agak panjang. Om sama Tante mau menjenguk ibu mertua di Semarang. Kasihan Tante lama tak pulang. Apakah memungkinkan? Bram teringat akan janjinya terhadap Letia. Ia berpikir sejenak kemudian bertanya, ada proyek yang gak bisa diwakilkan gak Om? Sepertinya enggak. Om bisa kirim Vicky kalau kamu tidak keberatan. Dia sudah menguasai bidangnya dan bisa dipercaya menurut Om. Oke Om, besok minta tolong sampaikan ke Vicky untuk temui saya di kantor pukul 2 siang ya Om. Siap Bram, hati-hati ya. Jangan ngebut. Salam untuk Letia. Iya Om, salam juga buat Tante dan keluarga di Semarang. Makasih Om. Sesampainya di parkiran, Bram melanjutkan mobilnya. Jalanan yang macet dan panas tidak mengikis semangat Bram menuju lokasi toko hewan yang sudah ia tentukan. 1 jam kemudian Bram tiba di toko hewan tersebut dan keluar dari mobilnya. Selamat siang, ada yang bisa dibantu Pak? Sapa seorang laki-laki muda penjaga toko. Anu Mas, saya mau beli anakan anjing Beagle. Tadi saya sudah lihat-lihat fotonya dan tertarik beli yang ini. Sautnya sambil menunjukkan salah satu foto anak anjing yang dikirim Mira. Oh iya, kebetulan masih ada. Sebentar saya ambilkan. Terlihat banyak anjing yang menggonggong kecil. Mendadak toko tersebut dipenuhi kegaduhan anjing. Disusul dengan kegaduhan kucing yang juga ada di dalam toko. Bram tersenyum dan meraih anak anjing tersebut.
Ia mengelus-ngelus dan melambaikan tangannya ke kandang tempat ia dikurung tadi, sambil mengucapkan salam perpisahan untuk anjing yang lain. Mas, tambah satu kandang besar yang untuk berpergian, pasir 7 kilo, dry food 5 kilo, dan wet food 10 kaleng. Oh ya, sekalian tulang-tulangan dan 2 tempat makan minum, kata Bram sembari menunjuk pesanannya satu persatu. Dengan cekatan penjaga toko memasukkan barang-barang yang dipilih Bram ke dalam plastik, kemudian membantunya memasukkan ke bagasi mobil. Masih dengan posisi menggendong anjingnya, Bram merogoh dompetnya dan menyerahkan kartu debit ke penjaga toko. Buat hadiah ya pak? Iya, buat istri saya biar ada teman di rumah. Wah, pas banget, anjingnya aktif soalnya. Rumahnya di mana pak? Di Bogor mas, lumayan lah kalau nunggu saya pulang kerja dia nggak kesepian. Iya pak, selain buat teman di rumah, anjing juga dipercayai bisa jadi pertanda pak. Pertanda apa mas? Ya sebagian orang percaya anjing akan bereaksi aneh, seperti mendeking, menggeram, ekor dan telinga turun, mata sayu, dan lain sebagainya. Jika ada kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Ah, mas ini bisa aja, sautnya sambil menyengir. Bram memencet urutan nomor PIN-nya di mesin edisi yang disodorkan penjaga toko. Ya, percaya atau tidak, begitulah. Ini notanya, Pak. Nanti jika ada keluhan atau konsultasi kesehatan hewan, Bapak bisa menghubungi nomor ini. Kami memberikan free vaksin 1 kali dan 3 kali konsultasi gratis. Sautnya sembari mengembalikan kartu debit milik Bram, memberikan kartu nama, nota, dan buku vaksin kepada Bram. Oke, dengan dokter Alia ya. Thanks mas, sautnya sambil melirik kartu nama dan menerimanya seiring anggukan kepala penjaga toko. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, Bram keluar dan menuju ke parkiran. Hatinya lebih ringan setelah ngobrol dengan Om Roy dan membeli anjing untuk Letia. Sekarang waktunya Bram kembali pulang ke Bogor untuk memberikan kejutan. Anjing kecil, buat istriku tersenyum ya. Mulai hari ini, kamu harus bisa jadi teman baiknya di rumah, oke? Gumamnya kepada anjing yang ia dudukan di kursi sebelah kemudi. Gup! Saut anjing itu seolah mengerti apa yang dikatakan Bram.